Keling, coba lihat. Sudah susah masih senyum manis pula ini orang. Nih. Kasihan anaknya ini, kayak ninja ini. Sebenarnya ini paradigma, dia tidak sadar ini istri ini pula nyengir pula nih. Dia tak sadar bahwa sebenarnya susah naik kereta begini, kereta motor begini. Itu anak kalau boleh bicara itu boleh cakap itu. Pak, anak nggak mau Pak naik begini, awak mau naik mobil. Itu kalau boleh cakap ini. Kasihan, matanya kena debu. Ini ditutup ini biar gak kena polusi nih. Kasihan Bapak Ibu. Coba Anda berjuang di Keling 3 tahun, Anda punya mobil. Anak Anda gak kepanasan lagi Bapak Ibu. Ini baru susah. Next, apa lagi? Tak tahu lah ini, awak ini Anda lah ini ya. Nih, ini baru susah. Mungkin kalau di Malaysia tidak begitulah efeknya ini. Cuman kalau di Indonesia, ini realita hampir setiap hari. Sampai PT Stasiun Kereta Api Indonesia pusing tuh mikirin orang-orang ini. Bisa diatur ya. Ini, tak mau bayar tiket pula. Ini nyawa jadi taruhan duduk di atas-atas begini. Allahu Akbar. Kalau ditawari Keling, dia nggak mau katanya susah. Kalau naik gerbang kereta api gini nggak susah katanya. Ini. Setuju? Mau Anda punya anak masuk lewat jendela kereta begini? Nggak mau ya. Oke, next. Apa lagi? Nah ini lagi pula. Ini biasanya orang-orang bank tuh. Mentang-mentang jadi pegawai bank. Ditawari Keling nggak mau, padahal gara-gara dia kerja di bank, kerja di apalah ya, stres, terlalu sibuk, banyak pekerjaan, sampai-sampai istrinya selingkuh di belakang Bapak Ibu. Oh iya. Keling tawarkan 3, ada sehat. Loh, kalau Anda bisnis Keling, Anda dapat sehat. Minum klorofil bangun tidur tuh ya, minum omega. Ini ada kalung ini bisa menjaga sirkulasi degup jantung. Bahkan celana dalam ini juga Keling Bapak Ibu. Iya. Sehat. Ini ada inframerah, jadi tidak dicuci 3 hari 3 malam tak bau pula ini, tak gatal pula. Sehat. Dapat sehat. Yang kedua dapat uang, yang ketiga dapat waktu, pensiun. Jadi tak usah sibuk-sibuk beginilah. Kayak Pak Ma'ruf tadi itu. Pak Ma'ruf itu tidur, makan, sholat, tidur, makan, sholat, plus BAB, itu duit mengalir terus ke rekeningnya Bapak Ibu. 80 juta, 80 juta, 100 juta. Oh my God. Seperti ini, jadi tidak terlalu sibuk. Dan yang terakhir ini pesan saya, mudah-mudahan Anda bisa dapat hidayah. Bapak Ibu, kalau rumah tangga terlalu sibuk bekerja, rumah tangga Anda akan kehilangan karomahnya. Kamar pengantin Anda walaupun mahal desainnya akan kehilangan kehangatannya. Istri walaupun cantik mempesona kayak bidadari akan kehilangan ketulusannya. Laki-laki walaupun gagah kalau terlalu sibuk bekerja akan kehilangan kewibawaannya. Anak-anak Anda akan kehilangan figur tauladan orang tuanya. Maka jangan marah kalau istri Anda diambil orang. Wahai laki-laki yang sibuk ya. Jadi mulai sekarang buka paradigma Anda, rubah paradigma Anda. Jangan bangga jadi orang sibuk. Biar rumah tangga Anda selamat. Selamat dan sakinah mawaddah warohmah. Dan itu hanya waktu ukurannya Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan yang rata ya. Next. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Ini Pak Suyadi. Ini Mas Teguh. Mas Teguh berdiri sebentar sini Mas Teguh. Tepuk tangan untuk Mas Teguh. Sumpah demi Allah, mudah-mudahan sholat saya tidak diterima. Mas Teguh ini dulu kayak ini, nih. 2 tahun diajak Keling nggak mau, sombong, hitam dulu jelek pula dia. Sekarang bagaimana perubahannya coba?
Ganteng, rambutnya berdiri pula. Ya, duitnya banyak. Masya Allah. Saya mau tanya ini berapa ringgit nih? 450 ringgit. Mana bisa kontrak beli 45 ringgit? Gak bisa. Coba ini kalau dikurus semua ini rambutnya tuh pakai Gamatsu Tajel. Berapa harganya? Ya udah total lah ya. Ini mukanya ini pakai power apa screen ya? Screen ya? Energy Green. Berapa harganya? Oh, total lah ya. Celana dalamnya berapa? Berubah Bapak Ibu. Oke, silakan. Nih, semua yang pakai jas ini semua kontrak dulunya Bapak Ibu. Kontrak. Bagaimana? Ada yang masih kontrak duduk-duduk ini. Ayo bangun, bangkit. Berubah. Berubah demi masa depan orang tua, anak istri berubah. Jangan jadi kontrak terus. Lebih baik itu kaya di dunia, kaya di akhirat. Walaupun mungkin miskin di dunia, kaya di akhirat gak apa-apa, tapi lebih afdol kaya di dunia, bermartabat di dunia, di akhirat pula berwibawa. Begitu yang enak. Bahkan ada pepatah, lebih baik hujan batu di negara sendiri, di negeri sendiri, daripada hujan emas di negara orang. Itu orang yang stres. Kalau orang keling, kontrak keling sekarang, lebih baik daripada hujan emas di negara orang, lebih baik hujan intan permata di negeri sendiri. Dan itu hanya bisa didapatkan di keling Bapak Ibu. Berjuangnya di Malaysia, nanti kalau sudah senior Crown Ambassador, baru tidur nanti di sana, di Medion, di Nganjuk, di Blitar sana ya. Oke, next. Ini. Ada di Malaka ini ya? Di keling itu tidak usah berdarah-darah, tidak usah buka baju kena lumpur kayak Brodin tadi itu. Ya nggak usah. Bersihnya ini juga. Coba, boleh hidup sampai tua. Boleh belajar sampai tua. Tapi kasihan deh kalau kerja keras sampai tua. Jadi jangan begitulah ya. Nih. Ini semua sudah saya prospek Pak. Ini orang Jogja ini. Sudah saya prospek, saya tawarkan keling. Kenapa saya prospek tukang becak? Karena di Pasuruan Jawa Timur banyak tukang becak sukses di keling. Jadi manajer, jadi safir, jadi ruby. Makanya saya prospek dia. Apa dia bilang? Aku ndak bakat begitu-begitu. Oh, berarti bakatmu tidur di atas becak kali ya? Kasianlah. Kasihan anak ya, kasihan. Kalau Anda mungkin gak mapalah ya, hidup susah. Tapi kalau sudah punya anak, ayolah kita rubah paradigma kita untuk anak, untuk istri kita. Ya, ini susah ya. Next. Maling. Nah ini, pencuri. Susah Pak, ini mencuri kabel kesetrum lah. Mati pula kau. Hangus. Ini, ditelanjangin ini, dipukul masa ini. Ini juga banyak. Ya, gak usah disyuting kalau ada ya. Oke, next. Tukang parkir ada di sini. Di Malang, Indonesia, di kota Malang itu ada stokis keling, itu ada tukang parkir di situ. Sekarang sudah jadi diamond manager di situ. Ya. Kasihan ya, kita harus belajar dari kesalahan orang lain. Next, apa lagi? Singkat ya. Pemulung. Kasihan deh lu. Ya kalau di Malaysia tak ada nih, di Jawa, di Indonesia banyak sekali nih. Ditawari keling tak mau, maka di tempat sampah dia lebih suka nih. Nih, susah mana? Bapak Ibu, susah mana Bapak Ibu? Kalau Anda bilang keling itu susah dan ini tidak susah, ke rumah sakit jiwa itu diperiksa itu. Ya. Oke, next. Apa lagi? Guru. Ini lihat. Kalau ada harga naik, demo lah. Memang pekerjaannya dia demo, dia suka demo-demo begitu. Kalau orang keling tak suka demo, harga naik biarin naik, yang penting duitnya ada belilah. Kan begitu. Nih, ditawari keling dia tak mau, susah katanya. Jadi Sukwan 30 tahun tak susah katanya. Sukwan itu guru sukarelawan ya, gratis tanpa dibayar, sampai 13 tahun dia mau. Oh my God ya. Oke, apa lagi next? Tukang ojek. Nah, nih, coba lihat di bawah ini. Nih,
Ini tukang ojek sejati. Tak ada orang pakai busana, orang telanjang pun bolehlah dibawa dia pulang. Allahu Akbar. Ini tukang ojek dunia akhirat. Cinta banget dia sama ojek sampai dia tidur di ojek-ojek begitulah ya. Ditawari keling dia tak mau. Susah katanya. Dan luar biasanya di keling ada Royal Crown apa senior tuh? Crown Ambassador mantan tukang ojek. Bapak siapa? Bapak Erwan. Ada tukang ojek. Sekarang penghasilan di atas 200 juta sebulan. Oke, next. Sopir truk. Ya, banyak lah ya. Ini kalau dibuka semua lama ini. Atau mungkin Anda masih bingung. Saya ini bisa nggak ya? Saya kok takut. Bapak Ibu, oke begini aja lah. Anda saya kasih contoh ya. Ini contoh real aja. Yang di depan ini ada nggak yang baru pertama kali hadir di ruangan ini? Yang mana? Bapak. Bapak kerja. Minta tolong sini Pak. Agak berdiri. Apa? Wah tampan sekali Sarukan ya. Siapa namanya Pak? Khairul Azwan. Asli Malaysia. Kerja di mana Pak? Oke, tak usah disebut kerjanya lah ya. Saya mau tanya saja, Bapak selama hidup di dunia, selama kerja, pernah nggak ada orang banyak kasih penghargaan sama Bapak, tepuk tangan meriah gitu, pernah Pak? Belum pernah. Kalau Bapak kerjakan keling 2 tahun saja, Bapak akan masuk ke acara recognition namanya. Ada hampir 50.000 orang akan tepuk tangan sama Bapak nanti. Kalau tidak percaya begini, coba ke sistem saya minta 1 kursi di tengah itu. Bapak anggap saja hari ini jadi Crown Ambassador. Ya. Coba saya minta tolong Bapak duduk di kursi belakang itu. Nah, coba saya minta tolong. Gak apa-apa lah. Sana di belakang. Nah, ini Anda saya kasih contoh. Silakan, Pak. Kalau Anda berjuang di keling mati-matian, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Anda akan diedifikasi. Anda akan diagung-agungkan. Dan Anda akan dipanggil ke sini dengan Masya Allah. Ini contohnya kalau tidak percaya. Siapa tadi nama Bapak tadi? Pak Irwan. Pak Irwansa. Pak Hairul. Pak Hairul ya. Bapak Ibu, ini umpama ini ya. Kita anggap sekarang pembicaranya Pak Hairul. Bapak Ibu, saya MC-nya. Hari ini Anda beruntung sekali. Tidak rugi beli tiket 15 ringgit. Karena kita akan belajar dari orang yang luar biasa. Beliau ini dulunya orang biasa-biasa saja. Tapi sekarang gara-gara beliau berkomitmen di keling, Allahu Akbar. Rumahnya gede, mobilnya banyak. Sekarang beliau jadi orang sukses, jadi seorang pemimpin. Kalau saya jadi Anda, kita layak belajar dengan orang yang satu ini. Mari kita sambut dengan berdiri. Berdiri, tepuk tangan yang meriah. Crown Ambassador Khairul. Berdiri. Oke, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, inilah orang yang kita tunggu-tunggu, Bapak Ibu. Beliau ini sibuk, ya, hampir tiap bulan keliling Eropa. Tapi malam ini beliau mau menyediakan hatinya untuk Anda. Kita layak belajar dari orang yang satu ini. Subhanallah, Pak Hairul gimana rasanya, Pak? Kalau udah sampai ke tahap ini memang. Oke, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Dan ini pun saya dulu pernah seperti Anda, mana mungkin. Ternyata sekarang terbukti. Berarti Anda pun bisa. Allahu Akbar ya. Seperti ini. Pakai jas, pakai dasi, rapi, ngomong ini duit terus mengalir ke rekening. Makanya gatal mulai tadi duit masuk ini. Allahu Akbar ya. Atau Anda masih negatif? Orang itu kalau udah negatif susah Pak disadarkan. Gus Nur, multi level itu dari dulu Nabi Adam sampai sekarang Nabi Muhammad, Musadek ya.
Dari dulu masih seperti itulah. Orang yang sukses yang ditampilkan. Itu biasa multi level, Gus. Coba orang gagal ditampilkan. Saya kepingin lihat. Saya yakin di ruangan ini ada yang berpikir seperti itu. Karena saya dulu juga berpikir seperti itu. Aneh Anda ini ya. Dikasih contoh yang baik, cari contoh yang buruk. Ada cermin yang kaca itu, kaca cermin yang bersih, utuh. Dikasih nih, nggak mau, cari kaca yang kotor sama retak-retak begitu. Dikasih contoh orang yang sukses, bingung, tak mau, cari orang yang gagal. Tapi tidak apa-apa lah, untuk memenuhi haus Anda, mau saya tampilkan orang yang gagal. Lo bener ini? Coba saya tampilkan orang yang gagal nih. Bapak Ibu, Anda beruntung sekali. Korban 15.000 ringgit, 15 ringgit, datang ke ruangan ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa Bapak Ibu. Ada orangnya. 8 tahun jalankan keling sampai sekarang tetap miskin. Punya downline 8 semuanya mati. 1 tahun 1 orang, 1 tahun 1 downline, 1 tahun 8 tahun dapat downline 8 semuanya mati termasuk dirinya Bapak Ibu. Sekarang utangnya banyak. Kita layak belajar dari orang satu ini Bapak Ibu. Mari kita sambut orang yang gagal. Panggung ini milik Anda. Saya orang gagalnya ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Gus Nur. Saya ini 8 tahun jalankan keling, tak sukses-sukses. Keling itu berat lah. Saya tuh kepingin punya mobil tapi saya gagal. Utang saya banyak sekarang di bank. Ayo angkat tangan siapa mau jadi orang gagal kayak saya. Astagfirullahaladzim. Menarik enggak Bapak Ibu? Anda bayar berapa tadi masuk sini? 5 ringgit Anda mau belajar sama orang gagal mau? Biarkan yang gagal. Memang ada yang gagal tapi banyak yang berhasil. Kenapa pilih orang gagal? Lihat orang berhasil. Nih. Nah, biar tidak malam ya. Mas coba kasih film yang Erwin Mas. Ini akan saya tutup materi ini dengan sebuah film. Anda tonton dengan hati. Kalau Anda berani nonton dengan hati, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakal ala Allah. Yes, saya akan berjuang. Kalau Anda bisa menonton dengan positif film ini. Coba Mas, materinya dikurangi aja lah ya. Ini sebuah film luar biasa. Orang keling. Bukan saja fisiknya cacat, tapi mentalnya juga cacat. Tapi gara-gara keling Bapak Ibu, sekarang beliau jadi seorang pemimpin, jadi orang sukses. Coba lampunya dipadamkan, kita lihat orang ini. Saya ingin tahu ini orang ini ya, coba Anda lihat. Kalau Anda saksikan dengan hati, kalau Anda saksikan dengan hati, maka siap-siap Anda jadi orang sukses. Mas, diputar. Tepuk tangan untuk operatornya. Ya, Ruby Manager adalah seorang distributor keling yang telah membantu 2 orang dosennya jelek yang berbeda menjadi seorang manajer, Bapak. Ya, peringkat ini ya dibangun dengan komitmen yang tinggi. Untuk itu kami panggil Ruby Manager, panggung ini milik Anda. Namanya Erwin. Anda lihat dengan hati. Anda lihat dengan hati. Anda lihat dengan hati. Agus. Oke, matikan dulu, jangan dihidupkan dulu lampunya. Ini Pak,
Ya sekarang ini orang Kudus, lebih parah lagi Pak. Nah, ini Mitra Keling dari Kudus, sekarang Emerald Manager. Coba Bapak Ibu, Anda lihat dengan hati. Oke, di play. Oke, hidupkan lagi lampunya. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah bukan Keling itu susah. Yang susah itu paradigma Anda. Egois, sombong. SMS, sudah miskin tapi sombong. Ya. Nih Bapak Ibu, biar tidak malam-malam lah ya. Kalau Anda mau berubah di Keling itu gampang. Orang yang seperti itu bisa. Bagaimana Anda punya kaki nih? Masya Allah. Ya, ini kuncinya. Kalau Anda mau sukses di Keling, hanya ini. Hanya keputusan ngambil ini saja kalau Anda berani. Jangan tiru saya. Kalau ini dulu tak. Belum. Benar. Saya dulu seperti ini Bapak Ibu. Saya sobek-sobek. Ternyata astagfirullahaladzim. Ternyata gara-gara kertas kun inilah awal hidayah Allah turun. Dan insya Allah setiap bangun tidur sekarang saya bersyukur. Karena apa? Walaupun mungkin belum sukses, tapi minimal ada setitik harapan, yaitu Keling Bapak Ibu. Penghasilan tidak pernah turun dari 5 juta sebulan. Mana kertas kuningnya ada? Coba kalau Anda ingin tahu ya, hanya ini loh suksesnya. Nih, mudah. Ini Anda bawa pulang nanti. Anda bawa pulang, Anda nyampe rumah Anda ambil wudhu, ini Anda taruh sajadah, Anda sholat. Buka semua topeng Anda, buka semua subah kebesaran Anda. Allah, saya sudah bekerja keras mati-matian, peras keringat, peras darah, untuk membahagiakan orang tua, anak, istri dan semuanya. Bahkan harga diri pernah saya gadaikan ya Allah. Tetapi sampai sekarang belum ada perubahan. Saya tadi datang ke sebuah pertemuan di hotel, seminar Keling, banyak orang sukses. Dan ini aku dapat ini ya Allah. Izinkan ya Allah, aku akan coba-coba, aku akan fight di Keling, berjuang di Keling. Izinkan aku sukses ya Allah. Sudah hanya itu aja. Anda isi sesuai KTP, nomor rekening bank. Sudah. Setelah itu Anda hubungi orang yang mengundang Anda. Selesai masalah. Anda jalankan Keling ini dengan suka duka, dengan sukacita. Maka tidak terasa, setahun, 3 bulan manajer, 6 bulan safir, 8 bulan 1 tahun ada emerald. Tidak terasa, tahu-tahu 10 juta, 20 juta, 30 juta. Dan Anda akan diizinkan jadi Crown Ambassador 50-100 juta per bulan. Hanya seperti itu. Nah, jadi jubah, ini besar, ini buang nih. Seperti ini loh kuncinya kalau Anda ingin sukses. Nah. Topeng-topeng seperti ini yang kadang bikin kita susah ngambil keputusan. Gengsinya besar, padahal dompetnya nggak ada duitnya. Buang lah, buang. Subhanallah, gengsi, idealisme itu kalau anak kita bahagia, orang tua kita tersenyum, itu baru idealisme. Kalau anak susah, istri susah, menderita, itu bukan idealisme, itu kesombongan namanya. Capakan topeng Anda bergabung di Keling. Jadi caranya begitu Pak. Coba malam ini ingat, bayang-bayang tuh wajah istri, coba ingat. Mana yang punya istri, bayangkan sekarang coba. Atau nanti malam jam 2 malam Anda bangun, Anda lihat istri Anda, tengok istri Anda di kamar, di bilik, tengok. Allahu Akbar. Tengok bajunya, tengok spraynya, tengok bantalnya, tengok tembok rumah kamar Anda itu. Perhatikan, tengok bini Anda, istri Anda dari dekat. Allahu Akbar. Dulu cantik, sekarang tidak cantik lagi. Karena apa? Terlalu banyak mikir beban, keriput mukanya. Dan Anda sombong, Anda tidak mau terima ilmu baru, informasi baru, penghasilan baru, Anda nggak mau. Istri jadi korban. Inilah Bapak Ibu, saya mau balik, banyak jamaah. Saya rela itu korbankan, yang penting istri saya jadi wanita terhormat. Itu motivasi saya. Jadi bukan untuk diri saya Bapak Ibu.
Saya jalankan Keling, dihina saya rela. Yang penting istri saya jadi wanita terhormat. Itu tugas saya. Apalagi coba, kalau Anda masih bingung ini, cari motivasi bingung. Oke, anak. Anda punya anak, coba perhatikan sepatu sekolahnya, tasnya. Anda perhatikan. Allahu Akbar. Kalau anak Anda di Jawa, ingat sekarang wajah anak Anda. Seringkali Anda bentak. Pak, minta buku. Matamu kau minta buku. Bapak tidak punya uang. Allahu Akbar. Kalau Anda lakukan itu Bapak Ibu, insya Allah ada dua pilihan. Kalau ternyata anak Anda tiba-tiba mati mendadak, Anda akan nyesal sepanjang zaman. Anda akan bawa buku ke kuburan. Nina bukunya nak. Maafkan bapakmu kemarin tidak sempat beli buku dan bapak marah-marah ketika kamu minta buku. Maafkan bapakmu nak, ini bukunya nak. Anda akan beli buku seperti itu, sumpah. Tetapi sayang anak Anda sudah jadi bangkai di alam barzah. Itu kalau anak Anda yang mati duluan. Bagaimana kalau Anda yang mati duluan? Anak Anda dendam, menjadi pribadi yang buruk, jadi preman, jadi penjahat. Makam Anda disiram air kencing sama anak Anda. Nauzubillah min dzalik. Orang miskin itu banyak penderitaan Bapak Ibu. Abah saya mati di rumah sakit, mayatnya tidak bisa dibawa pulang karena gak punya biaya. Itulah yang membuat saya dendam dengan kemiskinan. Saya gak mau pakai topeng lagi. Gak apa-apa, saya berjuang di Keling sampai mati. Yang penting anak saya, istri saya, orang tua saya bahagia lahir batin. Dan Keling bisa diwariskan. Maka saya rela mati. Mudah-mudahan ya Allah Engkau takdirkan aku mati menjadi crown ambassador. Ini begitu. Nah, ini kuncinya. Sebelum ini saya bagikan, tolong bantu sana sini. Ini disobek satu-satu gini ya. Nah, disebut dulu, agak cepat. Sebelum ini saya bagikan, saya punya satu cerita untuk Anda. 3 menit, 5 menit terakhir. Bapak Ibu, dulu ada orang alim, orang Malaysia. Anggaplah orang Malaysia. Baik sekali orang ini. Ahli sholat, ahli tahajud, ahli sedekah. Alim sekali orang ini Bapak Ibu. Suatu ketika desanya orang ini ada hujan turun tiada henti. Hujan. Bisa paham cerita ini? Bisa ya? Akhirnya hujannya banjir Pak. Kampungnya segini, dia tenggelam banjir segini. Desanya orang ini ada banjir. Pemerintah seruan bantuan. Kirim perahu karet, kirim ban bekas, evakuasi tuh warga di sana. Banjir akan segera meluap. Maka semua pemerintah kirim bala bantuan. Ada karet, ada perahu. Pemerintah pegang pengeras begini. Wahai masyarakat desa, ini desa mau banjir, mau tenggelam.